Perkenalkan, nama saya Afriza Christian Wicaksono, kelas X8, absen 1. Perkenalkan, nama saya Anissa Mulia, absen 4 dari 10-8. Perkenalkan, nama saya Farah Askanur Afifah, absen 18. Perkenalkan, nama saya Bernardin Wandajina Pratama, absen 9. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang ekosistem taman kota. Pada taman kota, kita bisa lihat ada banyak komponen biotik. Sebagai contohnya, rumput sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1, kadal sebagai konsumen 2, tikus sebagai konsumen 3, dan cacing sebagai pengurai. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen abiotik yang mempengaruhi ekosistem yang ada di taman kota ini. Komponen yang pertama adalah tanah. Tanah memiliki peranan penting bagi ekosistem, diantaranya sebagai tempat hidup, penyedia sumber daya, dan penunjang pertumbuhan taman. Yang kedua adalah udara. Udara memiliki peran dalam sistem pernafasan, fotosintesis, dan melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Yang ketiga, cahaya matahari. Cahaya matahari berperan penting sebagai sumber energi utama untuk proses fotosintesis, menghangatkan ekosistem, dan menyeimbangkan siklus air. Yang keempat adalah angin. Peran angin diantaranya mengatur suhu lingkungan, membantu proses penguapan, membantu proses penyembuhan pada tumbuhan. Yang terakhir adalah air. Air juga sangat penting dalam ekosistem karena menjadi komponen yang dibutuhkan. Selain itu, air berperan sebagai pelarut zat makanan, tempat hidup, dan media untuk fotosintesis. Jaring-jaring di taman kota, seperti yang bisa kita lihat di sini, untuk rumput dia menjadi produsen. Lalu untuk konsumen 1 yaitu ada belalang, konsumen 2 ada kata, dan sebagai pengurai ada cacing. Dalam ekosistem taman kota ini, rantai makanan ini yang paling sering ditemukan. Di sini terdapat salah satu contoh jaring-jaring makanan pada taman kota. Di sini ada tumbuhan yang dimakan belalang, tumbuhan yang dimakan kupu-kupu, dan tumbuhan dimakan jangkrik. Lalu belalang dimakan kumbang, belalang dimakan burung, dan belalang yang dimakan tikus. Di sini ada jangkrik yang dimakan burung, lalu jangkrik dimakan tikus, dan jangkrik dimakan katak. Kemudian ada kumbang yang dimakan katak. Pada ekosistem taman kota, ada beberapa simbiosis yang dapat kita perhatikan, contohnya seperti simbiosis antara serangga dan tanaman yang dibantu penyerbukan dan pengendalian hama. Nah, sekarang kita bahas simbiosis mutualisme, dalam kurung saling untung. Yang ada di sini contohnya ada tanaman merambat dan pohon sebagai menopang pohon dan naungan. Yang kedua, simbiosis kalisme, salah satu penguntungan antara burung untuk membuat sarang di pohon sedangkan pohon tidak bisa berpengaruh. Dan yang ketiga, yang terakhir, contoh terakhir yaitu parasitisme, salah satu menguntungkan dan salah satu merugikan, contohnya hama tanaman, hama penghisap cairan tanaman. Kali ini kita membahas tentang daur karbon. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa itu daur karbon? Daur karbon adalah siklus biogeokimia di mana kita diperlukan antara biofer, geofer, hidrofos, dan atmosfer bumi. Bisa jadi memiliki siklus karbon yang hampir sama meskipun hingga kini belum diketahui. Dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoirs tersebut adalah atmosfer, biofer terestrial, biasanya termasuk pula material non-hayati organik seperti karbon tanah, soil karbon lautan termasuk karbon organik terlalut, biota laut hayati dan non hayati.
dan sedimen termasuk bahan bakar fosil. Contoh daur karbon, fotosintesis tanaman, menyerap CO2 dan atmosfer dan menghasilkan oksigen O2 dan gula. Contoh tanaman hijau, fitoplankton. Respirasi hewan dan manusia menghirup O2 dan menghembuskan CO2. Contoh manusia, hewan, dan mikroorganisme. Rantai makanan karbon berpindah dari produsen tanaman dan konsumen hewan. Contoh tanaman, serangga, dan bunga.